Mari saudaraku kita satu di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur buat pagi hari ini, satu anugerah yang luar biasa Tuhan. Kami boleh kembali mengikuti ibadah di pagi hari ini Bapa. Kami percaya Tuhan, Engkau ada di tengah-tengah kami, Engkau ada di antara kami sebagai pahlawan yang memberi kami kemenangan. Sukacita Tuhan, damai sejahtera Tuhan melingkupi hati kami, ruangan kami. Kami percaya Tuhan kehadiran-Mu memberikan kekuatan baru, memberikan kelegaan, memberikan kemampuan untuk kami terus berpengharapan di dalam Kristus Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, mari Engkau mengurapi jalannya firman Tuhan, Kau mengurapi lidah bibir mulut hamba-Mu ini, Kau mengurapi setiap kami yang hadir melalui ibadah Zoom pagi hari ini Bapa. Kami percaya Tuhan, Engkau sendiri yang akan berbicara bagi kami. Berfirmanlah, kami siap untuk mendengarkannya, dan kami pun siap untuk melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dan kami mengucap syukur. Amin. Amin. Sekali lagi, salam buat kita semua. Salam. Salam. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan kepada saya, ya. Sebagaimana tema kita yaitu kuasa Roh Kudus, kunci terobosan ilahi. Ya, saya mengambil subtema pengharapan. Ya, oke, saudaraku, kita mengetahui bagaimana Roh Kudus berperan yang sangat penting dalam kehidupan orang percaya. Ya, Roh Kudus memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Roh Kudus menginsafkan kita akan dosa. Roh Kudus memerintahkan kita menjadi anak-anak Allah. Roh Kudus memberi kita karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga. Roh Kudus menyertai kita senantiasa sampai kepada akhir zaman. Roh Kudus juga memberikan kepada kita roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Roh Kudus mengurapi kita untuk menyampaikan kabar baik. Roh Kudus yang mengutus kita dan menyelesaikan pekerjaannya. Dan masih banyak lagi peran Roh Kudus dalam kehidupan kita orang percaya. Sebagaimana subtema yang akan saya sampaikan di tengah-tengah saudara itu mengenai pengharapan. Sebelumnya mari kita buka firman Tuhan dari Roma 8 ayat 24 sampai dengan 30. Roma 8 24 sampai dengan 30. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya, tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menanti dengan tekun. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai rencana Allah. Sebab orang dan mereka untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, dan mereka yang dimuliakannya, mereka itu juga dimuliakannya. Demikianlah firman Tuhan. Saudaraku, subtema kita pagi hari ini adalah pengharapan. Sangat penting untuk kita berpengharapan di dalam Kristus. Kenapa saya mau sampaikan ini tentang tema ini di tengah-tengah kita tentang pengharapan? Saya tidak tahu bagaimana pengharapan kita hari-hari ini. Apakah pengharapan kita menjadi kendor? Apakah pengharapan kita menjadi pupus? Apakah pengharapan kita menjadi mati? Kenapa? Ya, hari-hari ini ada begitu banyak mungkin persoalan-persoalan atau problematika kehidupan di tengah-tengah kita yang membuat kita tanda petik
sudah mulai kendor pengharapan kita, sudah mulai pupus. Mungkin kita menantikan banyak hal ya dalam penantian kita, dalam setiap jawaban doa yang belum kunjung kita terima ya. Dan itulah yang membuat pengharapan kita mungkin ada di antara kita mengalami keadaan yang seperti ini. Tapi hari ini firman Tuhan dari Roma 8 ayat 24 sampai dengan 30 untuk kita terus berpengharapan di dalam Kristus. Mari kita buka poin-poin. Ada 3 poin penting bagaimana kita terus berpengharapan di dalam Kristus. Tapi sebelumnya saya akan membuka dari Roma 5 ayat 5. Roma 5 ayat 5. Dikatakan, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Percayalah bahwa pengharapan kita di dalam Kristus tidak mengecewakan. Ya, tanamkan itu di dalam hati kita, bahwa kita berpengharapan kepada Kristus Yesus Tuhan. Pengharapan kita itu ada jaminan, ada kepastian, bahkan ada jalan keluar. Ya, pengharapan kita tidak mengecewakan. Kita lihat juga di Roma 5 ayat 3. Di situ bagaimana pengharapan itu bisa terjadi. Itu bermula atau berawal dari kesengsaraan. Kita percaya ketika pergumulan itu terjadi, ketika masalah itu terjadi dalam kehidupan kita, itu bukan hal yang mengenakan. Bahkan dikatakan ada kesengsaraan. Artinya kita itu pasti bergulat atau bergumul dengan kesengsaraan itu sendiri. Tapi ketika kita terus menggumulinya, terus kita menggelutinya dari kesengsaraan kepada ketekunan. Kita jadi bertekun di situ. Dari ketekunan kepada tahan uji. Kita juga menjadi seorang yang tahan uji. Bahkan dari tahan uji kepada pengharapan. Itulah pengharapan yang sesungguhnya. Jadi dari kesengsaraan kepada ketekunan, dari ketekunan kepada tahan uji, dari tahan uji kepada pengharapan. Ya, kita lihat juga di Roma 5 ayat 2, ya, bagaimana kita mendasari atau meletakkan dasar itu, yaitu di dalam pengharapan. Dari pengharapan, karena kita terus berharap, maka muncullah iman. Makanya Ibrani 11 ayat 1 dikatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dari pengharapan muncullah iman, dari iman kepada kasih karunia, dan dari kasih karunia kepada kemuliaan Allah. Itulah puncak dari semuanya, diawali dari pengharapan, tapi diakhiri kepada kemuliaan Tuhan. Itulah pengharapan kita orang percaya. Ada 3 poin penting dari Roma 8 ayat 24 sampai dengan 30 tadi. Yuk kita lihat bersama-sama. Yang pertama, bagaimana kita berpengharapan di dalam Kristus? Bagaimana kita meletakkan pengharapan itu? Yang pertama kita lihat di ayat 24. Mungkin salah seorang bisa baca Roma 8 ayat 24. Roma 8 ayat 24. Firman Tuhan, sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi, sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya? Iya. Suara saya kedengaran? Iya, kedengaran tapi putus-putus, Pak. Oke. Saya coba baca ya. Di ayat 24, sebab kita diselamatkan dalam pengharapan. Tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Demikianlah firman Tuhan. Yang pertama adalah pengharapan menyelamatkan kita, ya.
pengharapan menyelamatkan kita. Artinya, pengharapan kita tidak menjadi sia-sia. Mungkin kita punya pergumulan atau punya pengharapan di hadapan Tuhan tentang bagaimana kita merindukan ada pemulihan di dalam keluarga kita. Mungkin ada penyakit yang belum kunjung sembuh. Mungkin ada faktor keuangan yang belum stabil, ya, dan lain sebagainya. Kita menanti sekian lama, mungkin gak hitungan 1-2 tahun, sudah berpuluh-puluh tahun. Tapi percayalah, ketika kita terus berpengharapan, ketika kita terus berpengharapan di dalam Kristus Yesus Tuhan, dikatakan pengharapan itu yang menyelamatkan kita. Jangan berhenti berharap. Jangan berhenti berharap. Karena pengharapan kita di dalam Kristus ada jaminan, ada kepastian, ada jalan keluar. Ya. Jangan kita stagnan, jangan kita berhenti berharap, jangan kita menjadi kendor, jangan kita menjadi pupus. Sebab kalau itu terjadi dan kita menjadi pasif karenanya, kita akan kehilangan banyak hal. Kita akan kehilangan banyak hal. Kita tidak mendapatkan apa-apa. Tapi pengharapan di dalam Kristuslah yang menyelamatkan kita. Kenapa? Karena kita meletakkan pengharapan kita di dalam Kristus. Kita meletakkan pengharapan kita ke alamat yang tepat di dalam Kristus Yesus Tuhan. Kita bersumber, kita berporos, kita datang kepada alamat yang tepat, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Jadi pengharapan kita jangan menjadi kendor. Ya, karena pengharapan itu yang menyelamatkan kita. Ya, yang kita lihat di poin kedua. Kita lihat di poin kedua di ayat 26. Di ayat 26. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Saudaraku, yang kedua, Roh Kudus yang membantu kita. Saya percaya kalau dengan kekuatan kita, dengan kesanggupan kita, dengan kemampuan kita, kita tidak akan mampu. Kita tidak akan bisa, kita tidak akan sanggup. Tapi di sini di ayat 26 dikatakan Roh Kudus yang membantu kita. Roh Kudus yang membantu kita untuk menyelesaikan apa yang menjadi pengharapan kita di dalam Kristus. Kita tidak sendirian. Ada peran Roh Kudus di dalam kita berpengharapan di dalam Kristus. Roh Kuduslah yang menjadi jaminan untuk kita tetap kuat di tengah pergumulan yang ada. Untuk kita tetap kuat di tengah masalah yang ada. Jangan kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, tapi andalkan Roh Kudus. Dialah yang akan membantu kita dalam keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Tapi Tuhan tahu benar bahasa hati kita. Tuhan tahu benar bahasa air mata kita. Tuhan tahu benar itu semua. Ya. Kita bersyukur Roh Kudus mempunyai peranan yang sangat penting untuk kita terus berpengharapan di dalam Kristus. Ya. Kita bersyukur karena Roh Kudus itulah yang menyanggupkan kita melewati problematika kehidupan yang ada di tengah-tengah kita. Ya. Apapun pergumulan saudara saat ini, percayalah ada Roh Kudus. Makanya kita libatkan Roh Kudus. Kita beri ruang yang besar kepada Roh Kudus. Kita bebaskan Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kita. Biarkan Dia yang mengendalikan kita. Biarkan Dia yang mengurapi kita. Biarkan Dia juga yang membantu kita. Dan saya percaya ketika kita memberi peran yang besar, memberi ruang yang besar, memberi tempat yang besar kepada Roh Kudus, kita tidak akan kelelahan, kita tidak akan keletihan, kita tidak akan capek. Ya, kita nggak capek sendiri jadinya.
Tapi kita bersyukur ada kekuatan yang baru, ada semangat yang baru, ada pengharapan yang baru yang Tuhan berikan melalui Roh Kudus-Nya yang senantiasa menolong kita, membantu kita, menyertai kita dalam setiap keluhan kita, dalam setiap pergumulan kita, dalam setiap pengharapan kita. Ya. Jangan kita pakai dengan kekuatan kita sendiri karena kita tidak akan mampu. Tapi dengan Roh Kudus, dengan kehadiran Roh Kudus, dengan kita melibatkan Dia, kita boleh melihat bagaimana Roh Kudus melakukan perkara-perkara besar, bahkan lebih besar dari apa yang kita doakan dan pikirkan. Efesus 3 ayat 20. Kita bersyukur peran Roh Kudus inilah yang mendorong kita untuk tetap bergairah walaupun di tengah masalah yang ada. Kita masih bisa melayani Tuhan, kita masih bisa melakukan banyak hal. Ya, bagaimana Roh Kudus dicurahkan. Roh Kudus dicurahkan semakin excited, semakin on fire, semakin bersemangat di dalam Kristus. Itulah yang menjadi pengharapan kita, orang percaya. Ya. Yang ketiga, yuk kita buka di ayat 27. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani, mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Yang ketiga, yang saya boleh petik dari ayat 27 ini, yaitu pengharapan merupakan kehendak Allah. Saudaraku, kalau pengharapan itu merupakan kehendak Allah, berarti kita sedang melakukan kehendak Allah ketika kita berpengharapan. Jadi berbahagialah kita orang percaya, berbahagialah kita sebagai anak-anak Tuhan, karena kita sedang melakukan kehendak Allah. Dan memang itu yang harus menjadi makanan kita, orang percaya. Ya, makananku ialah melakukan kehendak Allah. Pengharapan itulah adalah kehendak Allah. Artinya pengharapan kita itu pasti ada kepastian, ada jaminan. Ya, Tuhan mau supaya kita melakukan kehendaknya. Berpengharapanlah di dalam Kristus. Jangan stagnan, jangan berhenti, jangan diam di tempat. Tetap lakukan apa yang menjadi bagian kita dan Tuhan akan melakukan apa yang menjadi bagiannya. Kita lakukan bagian kita, ya, dengan kapasitas yang ada. Kita maksimalkan, kita optimalkan, supaya Tuhan disenangkan, supaya Tuhan dipermuliakan, karena kita tetap bersemangat walaupun di tengah masalah. Itulah yang membedakan kita dengan orang dunia. Kalau orang dunia mungkin ketika masalah demi masalah terjadi, lari kepada minum-minuman, lari kepada ilah-ilah lain, lari kepada dunia malam dan lain sebagainya. Tapi kita bersyukur karena kita meletakkan pengharapan kita di dalam Kristus. Kita datang ke alamat yang tepat. Kita datang kepada segala sumber pengharapan itu sendiri, yang adalah Yesus Kristus Tuhan, melalui Roh Kudus-Nya yang membantu kita, yang menolong kita, yang menyertai kita. Kita tidak menjadi pupus pengharapan kita. Bahkan kita tetap on fire, tetap bersemangat, bergairah, tetap bersuka cita, bahkan kita semakin lebih lagi, ya, untuk melanjutkan tongkat estafet pelayanan Tuhan di muka bumi ini. Bahkan di Yohanes 14 ayat 12, kita dapat melakukan perkara-perkara besar, bahkan lebih besar dari apa yang Tuhan pernah lakukan selama ada di muka bumi ini. Mari, saudaraku, lakukan apa yang menjadi kehendak Allah, yaitu berpengharapanlah. Ya. Saya percaya yang membedakan kita dengan orang dunia ketika kita ada dalam masalah. Masalah itu tidak menenggelamkan kita, tidak membuat kita makin terpojok, tidak membuat kita makin terpuruk. Tapi kita boleh ada di atas masalah. Bahkan masalah itu, ya, ketika masalah terjadi, kita harus lulus dalam setiap masalah. Ibarat orang yang sedang ujian, ya, dia harus dinyatakan lulus. Kalau kita tidak lulus, berarti masih ngegantung, nggak jelas kedudukannya. Demikian pula dengan
pengharapan kita, dengan masalah yang ada, kita harus naik kelas, kita harus naik level. Ya, jangan sampai kita terus berkutat di situ tapi nggak lulus-lulus gitu loh. Tapi mari kita sama-sama berjuang untuk naik kelas, untuk naik level. Yaitu dengan apa? Dengan kita melibatkan Roh Kudus. Ya, Roh Kudus berperan sangat penting dalam kehidupan kita. Ya, kita ini sedang melakukan kehendak Allah. Ya, saya akan ulang sekali lagi. Ya, saya akan simpulkan. Ya, yang pertama, pengharapan menyelamatkan kita. Ya, jangan berhenti berharap. Ya, karena pengharapan itu yang akan menyelamatkan kita. Ya, di ayat 24 tadi. Yang kedua, Roh Kudus membantu kita untuk tetap berpengharapan. Ya, Roh Kudus membantu kita untuk tetap berpengharapan di ayat 26. Dan yang ketiga, pengharapan itu merupakan kehendak Allah. Ya, di ayat 27. Mari kita buka sebagai ayat emas, ya, Roma 8 ayat 28. Ini ayat sangat familiar di tengah-tengah kita. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kita bersyukur, saudara, kita ada dalam rencana Tuhan. Ya, masalah atau pengharapan yang ada, ya, ada rencana Tuhan yang besar yang Tuhan mau nyatakan bagi orang-orang pilihannya, bagi kita yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah, bagi kita yang mengasihi Dia. Kita bersyukur, ya, bahkan di kalimat pertama, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja. Mungkin saat ini kita belum melihat, tapi kita percaya bahwa Roh Kudus, ya, bekerja sama dengan kita. Ya, Dia bekerja atas kita. Dia ikut merasakan apa yang kita rasakan. Dia mengerti benar kapasitas kita. Dia mengerti benar keberadaan kita. Ya, berpengharapanlah. Pengharapan kita tidak menjadi sia-sia. Pengharapan kita tidak mengecewakan. Pengharapan kita tidak menjadi pupus. Pengharapan kita tidak mati. Pengharapan kita tidak stagnan. Ya, tapi biarlah pengharapan kita dipulihkan, pengharapan kita dibaharui, pengharapan kita disempurnakan. Ya, biarlah firman Tuhan pagi hari ini boleh memberkati kita. Mari kita berjuang, mari kita bersemangat, mari kita bergairah karena kita punya pengharapan di dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Mari kita tutup di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur, terima kasih Roh Kudus buat kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Kami percaya Tuhan, Engkau turut bekerja dalam setiap pergumulan kami, dalam setiap problematika di dalam kehidupan kami. Kami anak-anak-Mu menyadari akan ketidakberdayaan kami, menyadari bahwa kami sangat kebergantungan kepadamu ya Roh Kudus. Untuk itu Roh Kudus, mari Engkau menolong kami, Engkau mengurapi kami, Engkau memberkati kami di tengah pergumulan yang ada, untuk kami terus berpengharapan di dalam Engkau. Kami percaya Engkau mengasihi kami, Engkau mengasihani kami, tidak Kau biarkan satupun dari kami jatuh sampai tergeletak, karena kami punya Tuhan yang hebat, kami punya Tuhan yang besar, kami punya Tuhan yang peduli, kami punya Tuhan yang ajaib, dan kami mau mempercayakan seluruh pengharapan kami hanya kepadamu. Roh Kudus, hamba tidak tahu bagaimana keberadaan anak-anak-Mu ini Bapa, tapi hamba mau berdoa dari tempat ini, biarlah terus Roh Kudus mengurapi setiap kami anak-anak-Mu yang hadir melalui ibadah Zoom pagi hari ini secara live, dimanapun kami berada, hanya Engkau tempat kebergantungan kami, hanya Engkau tempat kami berpengharapan penuh. Nah, kami mengucap syukur, Engkau menjadi jaminan, Engkau menjadi kepastian bagi kami di tengah
pengharapan kami. Kami tidak akan berhenti berharap, karena kami tahu ada sesuatu yang besar yang Tuhan sediakan bagi kami. Dan kami mau lulus dalam setiap pengharapan kami. Kami mau dinyatakan lulus, bukan cuma sekedar lulus, tapi lulus dengan nilai yang terbaik. Inilah doa dan ucapan syukur kami. Materaikan setiap benih firman-Mu ini ke dalam leluhur hati kami. Biarlah kehendak-Mu yang jadi atas hidup kami. Terima kasih Bapa, doa kami termaterai di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.